Om Swastiastu, selamat pagi dari Caribbean, selamat malam yang ada di Bali di Indonesia, ataupun selamat pagi, siang, sore, nanti pas yang lain nonton. Yang wayan bercadar sekeng tanpa siring. Ingin bercerita, istilahnya motovlogging dengan video tiang yang lama, pas tiang lagi liburan setelah habis datang dari bengkel di kawasan Buruan di Belah Batu, Gianyar, dan kembali ke Denpasar. Jadi apa yang Tiang lihat di media sosial dan ada juga teman yang men-sharing informasi ini, makanya Tiang benar-benar terketuk hati Tiang, ataupun Tiang merasa sebaiknya apa yang Tiang ketahui, pengalaman yang Tiang pernah rasakan, sebaiknya saya sharing juga di sini. Mungkin udah dapat dilihat di beberapa video Tiang terdahulu mengenai informasi kerja ke luar negeri, dimana saat ini mungkin seminggu atau 10 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu ada seorang pemuda dari Jembrane, kalau nggak salah umurnya 22 tahun ya. Dia menggunakan jasa agen yang berada di wilayah Singaraja untuk memberangkatkan dirinya, adik ini, ke negara Turki dan bekerja di sebuah hotel di sana. Itu tujuan utamanya. Namun apa yang terjadi kembali ini biasanya berdasarkan informasi yang kita dapatkan di media sosial. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, dan mudah-mudahan udah ditemukan jalan keluar bagi adik ini, baik itu untuk mendapatkan pekerjaan di sana ataupun pulang. Bagi ada yang tahu informasinya silahkan. Jadi disampaikan, dibilang terlunta-lunta hidupnya di Turki dan tidak bisa pulang. Jadi salah satu anggota DPR juga yang tersohor istilahnya mulai men-sharing informasi ini juga saya lihat. Jadi kita berharap, berdoa semuanya biar adik ini bisa menemukan jalan terbaik untuk kembali pulang atau mendapatkan pekerjaan di sana. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Jadi adik ini menggunakan jasa agen, di mana adik ini udah membayar dengan sejumlah uang, dari DP yang pertamanya sebesar 3 juta rupiah, dan kalau nggak salah total biaya yang dihabiskan berdasarkan informasi yang saya baca bahwa dari orang tuanya tersebut udah menghabiskan dana sekitar 28 juta, karena adik ini juga harus melakukan perjalanan ke Jakarta, dan di Jakarta itu diam selama 7 hari untuk mendapatkan visa dan hal lainnya, saya kurang jelas. Dan beberapa kejanggalan yang dilihat dari proses semuanya ini adalah kantor agen pertama yang ada di wilayah Singaraja, mungkin itu dibilang kantornya berukuran kecil dan masih terlihat baru. Terus saat mendapatkan visa, entah di Bali atau di Jakarta, ini visanya visa holiday. Nah, kok bisa visa holiday? Sedangkan untuk bekerja pun harus menggunakan visa, tentunya visa kerja, atau istilahnya kalau saya di sini nggak ada istilah visa kerja, tapi kita menggunakan work permit atau izin kerja. Jadi ini udah mulai menemukan kejanggalan. Namun mungkin sayang sekali keluarga adik ini ataupun adik ini belum memiliki informasi yang lebih banyak ataupun pengetahuan untuk menyikapinya seperti apa, sehingga akhirnya terjadilah kejadian. Dan kebetulan hotel yang dituju ataupun yang diperuntukkan untuk adik ini adalah namanya Hotel Marriott. Di sini saya menyebutkan nama hotelnya karena banyak sekali orang-orang, teman-teman kita semua tahu bahwa kita itu bekerja di Hotel Marriott juga. Maka dari itu mungkin nggak ada salahnya kita sharing informasi di sini bahwa sepengetahuan saya, kalau Hotel Marriott itu adalah chain hotel yang sangat-sangat besar di dunia, memiliki hotel di bawah naungannya sejumlah melebihi mungkin lebih dari 6.000 atau 60.000 hotel di seluruh dunia, dan itu terus berkembang dan berkembang. Beberapa hotel-hotel chain hotel besar yang ada di dunia juga menjadi di bawah naungan Marriott sekarang. Salah satu contohnya itulah Ritz-Carlton, terus ada Starwood Hotel juga itu di bawah Marriott sendiri, terus Holiday Inn, dan di Bali pun banyak sekali ada Marriott. Jakarta juga banyak, Surabaya. Jadi tolong dikoreksi kalau saya salah. Untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri untuk hotel ini, prosesnya tentu melalui sebuah website.
websitenya itu adalah Marriott. Cari aja di marriott.com, klik karir di Google, nanti kelihatan semua lowongan-lowongan yang ada di seluruh dunia, tergantung daerah mana, hotel mana yang kalian pilih yang ada di bawah Marriott, itu akan di listing di sana. Mungkin ini sebuah kebijakan atau policy daripada hotel Marriott sendiri, bahwa dari Marriott Corporate, untuk setiap hotel di bawah naungan Marriott, kalau mereka open position, kalau mereka memiliki lowongan, mereka harus mencantumkan di websitenya, sehingga ini memberikan kesempatan untuk semua orang yang seadil-adilnya untuk mencoba melamar. Nah, sekarang siapa yang mendapatkan ya tergantung nanti hasil seleksinya. Maka dari itu, kalau saya lihat dari menggunakan agen, dan agen ini menyebut nama hotel Marriott, wah ini agak gini, makanya kayaknya udah mulai agak menyimpang ya, apalagi di luar negeri ya. Makanya sedikit dari pengetahuan dan pengalaman yang saya alami, bahwasanya bagi teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang berkeinginan anaknya bekerja ke luar negeri, kalau menemukan hotel-hotel besar seperti halnya Marriott untuk di luar negeri, semua prosesnya itu adalah melalui website, kecuali mungkin seperti halnya hotel yang ada di Middle East, saya kurang tahu. Andai kan ada teman-teman yang tahu, tolong dikoreksi, disampaikan kalau memang ada agen yang menyalurkan untuk ke hotel-hotel ini, tolong dikoreksi ya, karena saya tidak memiliki pengetahuan tersebut. Cuman pengetahuan overall saya yang saya lihat, karena saya juga sering lihat informasi lowongan dulu pas lagi mencari pekerjaan itu, saya sering sekali buka websitenya. Itu setiap hotel dari Marriott sendiri yang ada di dunia, mereka cantumkan lowongannya di websitenya mereka. Jadi ya tinggal menyiapkan CV dalam bentuk PDF, terus bikin profile di websitenya, terus ikuti proses application-nya, diisi kolom-kolom yang harus kita jawab, dan nanti misalkan kalau memang kita diseleksi, itu akan ada proses interview, dan proses interviewnya akan langsung dari Marriott sendiri, terus dari HRD mungkin ya, terus dari siapa yang hiring, mungkin dari outlet manajernya ataupun dari GM-nya, itu akan ada semua prosesnya. Termasuk dulu saya juga pernah, saya dari Caribbean, saya ingin memutuskan untuk kembali ke Bali, tinggal di Bali, pinginnya menetap ya, dan saya melamar. Sama prosesnya, saya dari Grand Cayman melamar lewat online, terus akhirnya dibuatkan jadwal atau schedule untuk interview, dan saya pun interviewnya lewat Skype. Itu sama prosesnya, sama seperti saya waktu kembali ke Grand Cayman juga sama prosesnya lagi. Maka dari itu, kalau ada proses menggunakan agen, tolong berhati-hati, dan tolonglah bagi para agen, kita semua dalam kesulitan dalam saat ini. Jangan berusaha mencari keuntungan yang dengan istilahnya membohongi ya. Ini kasihan nih, ingat karma palo bro, ini bukan untuk kita sendiri loh bro, ini untuk masa depan kita semua. Kalau ada tetangga susah, tentu kita akan susah juga. Makanya mari kita saling bantu, perbanyak perbuatan baik, sehingga ya kita bisa hidup damai, tenang, nyaman, menyambut braya, dan ya kita saling tolong menolong lah. Bukan hanya jangan-jangan kita mendapatkan keuntungan diri sendiri sedangkan orang lain yang menderita. Jadi di saat ini, tolong bagi kepada teman-teman, adik-adik, orang tua mungkin yang ingin mendapatkan pekerjaan ke luar negeri, luangkan waktu untuk mencari informasi tentang agen tersebut. Apakah agen tersebut terdaftar mungkin di pemerintah, mungkin bisa dicari di kantor di dinas pemerintahan daerah ya. Tentunya kalau sebuah usaha, apalagi agen atau bidang usaha tenaga kerja, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tentunya harusnya memiliki izin usaha yang legal dan memiliki persyaratan yang sesuai, sehingga nanti apa yang terjadi dengan TKI-nya saat diberangkatkan itu adalah menjadi tanggung jawab daripada agen tersebut. Dan selain memeriksa daripada kevalidan daripada agen ini, tentu juga sebelum itu coba email ke juga ke perusahaannya tersebut yang ingin di-apply, apakah benar ada lowongan atau gimana. Jangan hanya karena kita merasa terjepit atau merasa terdesak, udah kepepet banget kepinginnya gitu kan, saking kepinginnya untuk berangkat, jadi kita sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan ataupun
apa ya, janji-janji yang seperti gini seperti gitu, nanti saya akan carikan kamu kerja gini-gini, kamu akan kerja gini. Jangan langsung dipercaya. Jadi mohon difilter lagi, diseleksi lagi apakah benar apa enggak, karena kalau enggak ya beginilah jadi kasusnya. Jadi sekarang informasi benar-benar sudah terbuka, internet sangat mudah dicari, apalagi untuk wilayah Bali ya. Mudah-mudahan semua Banjar udah memiliki akses internet. Selain main game, kalau bisa luangkan waktunya juga untuk searching kalau memang ada niat seperti itu. Searching aja nama hotelnya, terus nanti lihat di karirnya. Biasanya hampir ya mungkin lebih dari 60-70% sekarang perusahaan-perusahaan hotel di dunia itu mereka mencantumkan lowongannya di websitenya mereka, jadi bisa diakses lewat internet tanpa harus kita menanyakan ke agen-agen tertentu. Namun saya bukannya tidak menyarankan ke Anda ke agen, karena agen juga sifatnya di sini akan membantu semua prosesnya tersebut. Dimana banyak sekali sekarang udah ada agen yang memang dituju oleh perusahaan-perusahaan tertentu, seperti biasanya perusahaan kapal pesiar ya, kita udah tahu udah sangat terkenal. Banyak agen yang memang udah resmi ditunjuk untuk ini, dan mereka udah berangkatkan banyak sekali teman-teman warga Indonesia, warga Bali yang bekerja kapal pesiar juga, jadi itu bisa dipercaya. Cuman kalau ada agen-agen baru yang masih belum dikenal sama masyarakat, itu ya kita harus benar berhati-hati. Karena pada dasarnya sekali lagi saya bilang, untuk hotel-hotel besar saat ini mereka mencantumkan lowongannya ada di website mereka. Proses hiringannya adalah, atau proses perekrutannya, mereka akan merekrut langsung dengan dengan melakukan seleksi lewat internet. Terus kemudian mereka akan melakukan interview, dan setelah di interview, kalau memang kalian lulus atau kita lulus dari seleksi ini, kita sendiri yang harus mempersiapkan dokumennya, di mana kita harus mempersiapkan paspor, medical check up kita harus sendiri, terus SKCK juga tentu ya, terus apalagi ya, kalau memang negara-negara tentu yang membutuhkan visa, tentu kita harus mengurus visa dan ataupun work permit, izin kerja. Jadi bukan semata-mata kita tuh inginnya biar santai aja, udah biar orang lain yang ngurus, biar agen yang ngurus, kita biar istilahnya berangkat walaupun bayar mahal nggak apa-apa, yang penting kita santai. Jangan seperti itu. Tapi kalau memang seperti itu dan punya uang banyak ya nggak apa-apa. Cuman kalau kalian kita ini yang masih kekurangan gitu kan, sebaiknya ya kita berusaha kerjakan sendiri semua. Jadi sekali lagi di sini yang ingin sampaikan, untuk bersama-sama mari kita bangun taraf kehidupan perekonomian masyarakat bersama-sama dengan saling membantu, saling berbagi informasi yang positif, sehingga kalau ada yang memiliki pengalaman baik atau pengalaman buruk, alangkah baiknya di-sharing ya, dibantu bagi anak-anak yang, apalagi yang teman-teman yang masih muda baru tamat sekolah, yang lagi keinginannya lagi benar-benar termotivasi untuk kerja ke luar negeri misalkan seperti itu, biar nggak sampai kena tipu nanti sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah intinya. Ya, semoga adik yang dari Jemberana ini menemukan solusi yang terbaik, dan saya ingin mendapatkan informasi yang terupdate. Nanti mudah-mudahan saya bisa mencari informasinya juga. Jadi untuk yang lain, demikian informasi ataupun pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, yang saya bisa sharing. Terus kalau ada ingin bertanya, silahkan, jangan malu-malu, bisa di email, bisa juga ya, mengenai gimana proses untuk mendapatkan pekerjaan luar negeri, atau hotel-hotel apa yang biasanya mungkin ada menemukan atau mendapatkan tawaran, mau nggak kerja di sini nih. Kalau mau ingin menanyakan, saya bisa nanti carikan informasi juga, baik itu menanyakan dengan teman-teman yang lain mungkin yang sudah pernah ke sana, ataupun melalui website sendiri, dan kita bisa menghubungi ke hotelnya langsung lewat email, karena tentu kalau ada tindakan penipuan dari pihak hotelnya tersebut pun tentu tidak ingin mendapatkan reputasi yang buruk karena ada penipuan daripada perusahaan. Oke, jadi selamat berjuang, selamat berusaha, selalu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya selalu sehat, terhayu dan berbahagia. Salam Bali Tender. Metangi, wow,
sami